Perkenalkan, nama saya Maya Manu. Saya dan teman saya Vivi Nafi, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu makalah mengenai metode statistika. Dan di sini saya akan membahas 3 topik. Yang pertama yaitu metode statistika, yang kedua populasi dan sampel, dan yang ketiga parameter dan statistik. Kita akan masuk pada bab yang pertama, yaitu pendahuluan. Di sini kita akan membahas mengenai latar belakang. Latar belakang statistika, definisi statistika menurut para ahli atau pengertian statistika menurut para ahli. Statistik berasal dari kata state yang artinya negara. Dalam pengertian yang paling sederhana, statistika artinya data. Dalam pengertian yang lebih luas, statistika dapat diartikan sebagai kumpulan data dalam bentuk angka maupun bukan angka yang disusun dalam bentuk tabel atau daftar, dan atau diagram yang menggambarkan atau berkaitan dengan suatu masalah tertentu. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, bahwa ilmu statistika telah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Hampir seluruh kebijakan publik dan keputusan-keputusan yang diambil oleh pakar ilmu pengetahuan atau para eksekutif dalam ruang lingkup ilmu mereka didasarkan dengan metode statistika. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan beberapa topik yang akan dibahas. Yang pertama, metode statistika. Yang kedua, populasi dan sampel. Yang ketiga, parameter dan statistik. Yang keempat, data dan variabel. Yang kelima, skala pengukuran. Dan yang keenam, notasi siku. Tujuan yang pertama untuk mengetahui metode statistika, yang kedua untuk mengetahui populasi dan sampel, yang ketiga untuk mengetahui parameter dan statistik, dan yang keempat untuk mengetahui data dan variabel, yang kelima untuk mengetahui skala pengukuran, dan yang keenam untuk mengetahui notasi sigma. Kita akan masuk pada bab yang kedua, yaitu pembahasan. Yang pertama kita akan membahas mengenai metode statistika. Metode statistika adalah bagaimana cara-cara mengumpulkan data atau fakta, mengolah, menyajikan, dan menganalisa penarikan kesimpulan, serta pembuatan kesimpulan yang cukup beralasan berdasarkan fakta dan penganalisaan yang dilakukan. Statistika terbagi atas 2, yaitu yang pertama statistik deskriptif atau deduktif, dan yang kedua statistik inferensial. Statistik deduktif atau deskriptif atau sederhana yaitu statistik yang tingkat pengerjaannya mencakup cara-cara menghitung, menyusun atau mengatur, mengolah, menyajikan dan menganalisa data agar dapat memberikan gambaran yang ringkas mengenai suatu keadaan. Yang kedua, statistik inferensial, yaitu yang menyediakan aturan-aturan atau cara yang dapat digunakan suatu alat dalam rangka menarik kesimpulan, yaitu bersifat umum dari suatu data yang telah disusun dan diolah. Dan yang berikut, jenis data statistika. Data ialah sekumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Adapun yang dimaksud dengan datum adalah elemen-elemen dalam data. Data yang diperoleh dari suatu sampel dan populasi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data dari penjelasan kata verbal atau tidak dapat dianalisa
dalam bentuk bilangan atau angka. Dalam penelitian, data kualitatif berupa gambaran mengenai objek penelitian. Data kualitatif memberikan dan menunjukkan kualitas objek penelitian yang dilakukan. Contoh data kualitatif yaitu misalkan deskripsi suatu daerah yang diteliti, atau biografi narasumber yang dijadikan referensi penelitian, atau misalkan sejarah berdirinya suatu perusahaan yang diteliti. Dan yang kedua, data kuantitatif. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung secara variabel, angka atau bilangan. Variabel dalam ilmu statistika adalah atribut, karakteristik atau pengukuran yang mendeskripsikan suatu kasus atau objek penelitian. Contoh data kuantitatif misalkan data sejumlah siswa tiap tahun suatu sekolah, atau data penjualan barang suatu toko tiap tahun, atau misalkan juga data tinggi badan mahasiswa suatu kelas. Kita akan masuk pada topik pembahasan yang kedua, yaitu populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan pengamatan atau objek yang menjadi perhatian, sedangkan sampel adalah bagaimana dari populasi yang menjadi perhatian. Karakteristik populasi disebut parameter dan untuk sampel disebut statistik. Contoh parameter adalah mean, standar deviasi, proporsi, dan koefisien korelasi. Sedangkan statistik adalah nilai rata-rata, standar deviasi, proporsi, dan koefisien korelasi. Populasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu populasi orang atau individu dan populasi data. Populasi orang atau individu adalah keseluruhan orang atau individu, dapat pula berupa benda-benda yang dijadikan objek perhatian. Sedangkan populasi data adalah populasi yang terdiri atas keseluruhan karakteristik yang menjadi objek suatu perhatian. Sampel juga dibedakan menjadi dua, yaitu sampel orang atau individu, yang kedua sampel data. Sampel orang atau individu adalah sampel yang terdiri atas orang-orang, dapat pula berupa benda-benda yang merupakan bagian dari populasinya yang menjadi objek perhatian. Sampel data adalah sebagian karakteristik dari suatu populasi yang menjadi objek perhatian. Kita akan masuk pada topik yang ketiga, yaitu parameter dan statistik. Parameter pengertiannya hampir sama dengan statistik. Perbedaannya hanya terletak pada sumber data yang digunakan. Sedangkan statistik digunakan untuk mengestimasi nilai dari parameter populasi. Parameter adalah istilah yang mendeskripsikan besaran yang berkaitan dengan populasi, seperti mean atau rata-rata, standar deviasi atau simpangan baku, dan koefisien korelasi. Ketiga besaran ini akan selalu menjadi pembahasan bila membicarakan populasi. Dan perlu diingat bahwa besaran parameter dalam penelitian tidak pernah diketahui nilainya, sehingga perlu dipotensikan dan diuji berdasarkan data sampel.
Kemudian pengertian statistik. Statistik adalah istilah yang mendeskripsikan besaran yang berkaitan dengan sampel, seperti mean atau rata-rata, standar deviasi atau simpangan baku, dan koefisien korelasi. Yang berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Vivi Nafi. Lanjutan dari teman saya, Maya Manu. Kita masuk dalam topik keempat, data dan variabel. Pertama, data. Data adalah kumpulan kejadian yang diangkat dari suatu kenyataan atau fakta, dapat berupa angka-angka, huruf, simbol khusus, atau gabung dari ketiganya. Yang kedua, variabel. Variabel adalah suatu besaran yang dapat diubah atau berubah sehingga mempengaruhi peristiwa atau hasil penelitian. Macam-macam variabel. Pertama, variabel kuantitatif. Variabel kuantitatif adalah variabel yang dapat diekspresikan dengan nilai numerik. Variabel kuantitatif dibedakan menjadi dua. Yang pertama, variabel diskrit atau nominal adalah yang hanya memperhitungkan angka-angka akun dalam skala nilai yang dapat dipisahkan satu sama lain atau menunjukkan nilai-nilai spesifik. Yang kedua, yaitu variabel kontinum, adalah variabel yang mengambil jumlah nilai yang tak terbatas dalam dua angka, artinya mereka menghitung dengan alokasi angka desimal. Variabel kontinum dibagi menjadi tiga, yaitu pertama, variabel ordinal merupakan variabel atau data teringkat, misalnya juara 1, 2, dan 3. Kedua, variabel interval atau rentangan adalah data jenis rentangan yang sudah dapat digunakan dalam operasi hitung. Misalnya 1 SKS diberikan waktu 50 menit, 2 SKS 100 menit, dan 3 SKS 150 menit. Yang ketiga, variabel rasio. Variabel rasio adalah data pengukuran yang paling kompleks dan tentu dapat digunakan dalam operasi hitung. Misalnya berat badan. Yang topik kelima adalah skala pengukuran. Skala pengukuran adalah sebuah acuan yang digunakan untuk menentukan panjang pendek interval yang ada dalam satuan alat ukur. Ada 4 tipe skala, yaitu skala nominal adalah skala pengukuran paling sederhana atau tingkatannya paling rendah di dalam suatu penelitian. Skala nominal ini digunakan untuk memberi label, simbol, lambang, atau nama. 2. Skala ordinal adalah skala pengukuran yang sudah menyatakan peringkat antar tingkatan. 3. Skala interval adalah skala pengukuran yang biasa digunakan untuk menyatakan peringkat untuk antar tingkatan. 4. Skala rasio adalah skala pengukuran yang ditujukan pada hasil pengukuran yang bisa dibedakan, diurutkan, memiliki jarak tertentu, dan bisa dibandingkan. Kita masuk dalam topik ke-6, yaitu notasi sigma. Notasi sigma adalah simbol untuk menjumlahkan sejumlah bilangan terurut yang mengikuti suatu pola dan aturan tertentu. Adapun bentuk umum notasi sigma adalah sebagai berikut: U1 tambah U2 tambah U3 hingga UN sama dengan sigma T sama dengan 1 NUI. Contoh notasi sigma adalah sigma T sama dengan 1, 4 dalam kurung 3K pangkat 2 tambah 4K sama dengan sigma 3K pangkat 2 tambah sigma 4K sama dengan 3 sigma K2 tambah 4 sigma K sama dengan 3 dalam kurung 1 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 tambah 4 dalam kurung 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Jadi 3 dikali 30 dan 4 dikali 10 sama dengan 140. Bab 3, penutup. Kesimpulan, statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi dan mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang berkenaan dengan data. Manfaat statistika dalam kehidupan sehari-hari adalah supaya kita lebih praktis dalam mengolah data,
sehingga kita akan mudah untuk menjalankan suatu aktivitas yang berkaitan dengan statistika. Misalnya bagi ibu-ibu rumah tangga, mungkin tanpa disadari mereka telah menerapkan statistika dalam membelanjakan uang untuk kebutuhan keluarganya, sering melakukannya perhitungan untung rugi. Berapa jumlah uang yang harus dikeluarkan setiap bulannya untuk uang belanja, listrik, dan lain sebagainya. Statistik sangat berperan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan ilmu statistika untuk mengatur berapa jumlah pengeluaran kita yang disesuaikan dengan pendapatan yang kita peroleh. Lalu memilih barang yang mana yang akan kita beli dan lainnya, pada akhirnya membutuhkan keputusan terbaik yang akan kita ambil. Saran, proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data di ilmu statistika deskriptif harus diterapkan dengan baik, terutama dalam tahapan perhitungan datarnya. Pada perhitungan dengan menggunakan cara manual dibutuhkan ketelitian, kecermatan, dan pengecekan berulang dalam tiap tahapnya agar bisa meminimalisir kesalahan dan langkahnya. Sekian dan terima kasih.